Pertempuran Manzikert. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 26 Agustus tahun 1071 di dekat daerah Manzikert antara Kesultanan Seljuk dengan Kekaisaran Bizantium. Dalam pertempuran ini, seorang kaisar Bizantium berhasil ditangkap, dan hal ini pun memudahkan Seljuk untuk merongrong kekuasaan Bizantium di daerah Anatolia dan Armenia. Pada abad ke-11, banyak orang Turki yang melakukan perjalanan ke barat, dan dengan kemenangan Seljuk ini, pintu masuk ke Asia kecil menjadi semakin lebar. Jika dilihat pada jumlah korban dan penaklukan wilayah, pertempuran ini memang tidak terlalu besar, tapi kejadian ini menjadi pukulan psikologis yang besar bagi Bizantium. Dan berikut ini adalah kisah pertempuran Manzikert selengkapnya. Ketika naik tahta, Romanos IV Diogenes mewarisi melemahnya kualitas pasukan Bizantium, dan kekaisaran itu sangat bergantung pada tentara bayaran. Sebelum itu, Bizantium telah berulang kali mendapat serangan dari Kesultanan Seljuk. Oleh karena itu, kaisar ingin memperkuat bentengnya di sekitar Danau Van yang melindungi wilayahnya dari kerajaan di Armenia dan Asia Tengah. Pada tahun 1070 Masehi, Kaisar Bizantium berhasil dalam kampanyenya di wilayah tersebut. Kemudian di tahun berikutnya, Romanos bertekad untuk menyingkirkan Armenia dan Seljuk untuk selamanya. Saat itu Kesultanan Seljuk dipimpin oleh Alp Arslan yang sudah berhasil menguasai daerah Iran, Irak, dan sebagian besar wilayah di timur dekat, dan dalam pasukannya, Seljuk mempunyai pasukan kavaleri yang handal. Pada bulan Agustus di tahun 1071 Masehi, Romanos tiba di Armenia dengan membawa sekitar 60-70 ribu tentara, yang sebagian besar terdiri dari tentara bayaran dan pasukan wajib militer. Di sana, Romanos membagi pasukannya menjadi dua bagian, yang mana setengah dari pasukannya yang dikomandoi oleh Jenderal Joseph Tarquinius dikirim ke sisi utara Danau Van, dan setengahnya lagi dipimpin oleh kaisar sendiri dan jenderalnya Nicephorus Bryennius menuju ke benteng kecil di Manzikert yang berhasil ia rebut dengan mudah. Secara umum, tidak diketahui secara pasti tentang perkembangan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Joseph, tapi dalam sumber Islam diceritakan kalau pasukan tersebut berhasil dikalahkan oleh tentara Seljuk. Pasukan Seljuk dan Bizantium akhirnya bertemu pada tanggal 25 Agustus di dekat Manzikert. Sebelum pertempuran, Alp Arslan berpidato di depan pasukannya yang berjumlah sekitar 20-30 ribu prajurit dengan memakai jubah putih yang mirip dengan kain kafan untuk memotivasi pasukannya, dan ia berkata kalau ia siap mati di medan pertempuran. Setelah itu, terjadi pertempuran kecil yang membuat Bizantium mundur untuk sementara karena mereka dihujani oleh panah-panah Seljuk. Ketika pertempuran yang sebenarnya akan dimulai, beberapa pasukan tambahan Bizantium melarikan diri, dan tentara bayarannya juga telah berpindah pihak. Meski begitu, beberapa pertempuran kecil antara kedua pasukan itu berlanjut sampai di hari kedua. Kemudian sang Sultan Seljuk menawarkan gencatan senjata, tapi Romanos menolak tawaran tersebut. Lalu Romanos segera menyiapkan pasukannya untuk pertempuran penuh, dengan formasi kavaleri ditempatkan di sayap dan dirinya beserta para infanteri berada di tengah. Sedangkan pasukan Seljuk memakai formasi bulan sabit. Pasukan Bizantium pun maju, kemudian di sisi kanan dan kirinya mereka diapit oleh pasukan pemanah berkuda Seljuk yang sekaligus berusaha menghancurkan kavaleri Bizantium. Saat itu Romanos bertempur dengan membabi buta tanpa memikirkan keselamatannya dan tanggung jawabnya sebagai komandan utama. Berbeda dengan Alp Arslan yang bertempur dengan penuh perhitungan. Lalu ketika matahari akan terbenam, Romanos memerintahkan pasukannya untuk mundur. Tapi saat kavaleri Bizantium masih berhadapan dengan pasukan Seljuk, muncul kabar kalau sang kaisar telah tewas. Kabar itu dibuat-buat oleh rival Romanos, yaitu Andronikos Doukas. Dan hal itu membuat formasi pasukan Bizantium berantakan. Setelah itu, barisan belakang pasukan Bizantium terpecah dengan pasukan inti, sehingga kavaleri pemanah Seljuk bisa dengan mudah mengepung mereka. Tahu kalau kaisarnya telah terkepung, pasukan sayap kiri mencoba untuk membantu, tapi mereka berhasil didorong kembali oleh pasukan Seljuk. Dengan ini kekaisaran Bizantium mengalami kekalahan total, dan kaisar mereka berhasil ditangkap. Ketika Romanos dibawa ke hadapan Alp Arslan, awalnya ia ragu kalau pria yang berlumuran darah dan compang-camping itu adalah Kaisar Bizantium.
Kemudian saat ia sudah menemukan bukti, Arslan pun bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan jika saya dibawa ke hadapan Anda sebagai tawanan?" Romanus pun menjawab, "Mungkin aku akan membunuhmu atau mengarakmu di jalan-jalan Konstantinopel." Lalu Arslan berkata, "Hukumanku jauh lebih berat, karena aku akan memaafkan dan membebaskanmu." Saat menjadi tahanan Seljuk, Romanus diperlakukan dengan sangat baik, dan Arslan sekali lagi menawarkan kesepakatan perdamaian. Bahkan Arslan membicarakan tentang pernikahan antara putranya dan putri Romanos. Setelah seminggu menjadi tawanan, akhirnya Kaisar Bizantium itu dibebaskan dengan membawa banyak hadiah dan dikawal oleh 2 amir beserta 100 tentara.